Puji nama Tuhan, shalom saudara. Saya percaya bahwa hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Dan kita mau bersuka karena Tuhan kita ajaib dan luar biasa. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita bersyukur buat segala kemurahan Tuhan. Buat segala kebaikan Tuhan. Buat segala penyertaan Tuhan yang luar biasa, spesial di dalam kehidupan kita. Sama-sama kita mau mengucap syukur pada hari ini. Sama-sama kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau baik. Karena Engkau ajaib, Engkau luar biasa di dalam kehidupan kami. Sebab kami tahu ya Tuhan, kalau hari ini kami boleh mengucap syukur buat segala yang terjadi. Semuanya atas anugerah Tuhan. Bahkan ketika hari ini kami boleh bersekutu untuk beribadah, meninggikan nama Tuhan. Semuanya karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa hari ini kami menerima setiap lawatan Tuhan. Kami percaya bahwa hari ini kami menerima jamahan Tuhan. Kami menerima berkat-berkat Tuhan yang begitu luar biasa. Terima kasih Bapak, terima kasih ya Tuhan. Kami mau senangkan Engkau lebih lagi. Kami memulai ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari saudara sembah Tuhan. Kami mau senangkan Engkau. Kami mau tinggikan Engkau, sebab Yesus saja, Yesus saja, Yesus saja. Oh Yesus, haleluya, haleluya Tuhan. Mari sembah Dia, mari tinggikan Dia, mari agungkan Dia. Lord Jesus, kami bersyukur buat kasih-Mu. Haleluya. Mari sama-sama naikkan pujian ini di hadapan Tuhan. Makasih Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Kami serahkan Tuhan. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduslah hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Mari angkat tanganmu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Terima kasih. Saya mau senangkan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu.
senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerindu. Kami mau senangkan Engkau, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerindu. Sekali lagi katakan, oh menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Mari jemaat Tuhan sembah Dia. Oh, kami muliakan Engkau Tuhan. Kami mau senangkan Engkau Yesus. Haleluya Yesus. Oh haleluya. Kami mau senangkan Engkau, sebab untuk selama-lamanya Engkau layak Tuhan. Engkau layak Yesus. Hadirat-Mu Tuhan. Oh hadirat-Mu kami sembah. Oh kami agungkan Engkau. Mari naikkan pujian kita, naikkan pujian kita hari ini. Oh Engkau baik Tuhan, Engkau teramat baik ya Yesus. Haleluya. Apapun keadaan kami hari ini ya Tuhan, apapun keadaan kami pagi hari ini ya Yesus, kami mau senangkan Engkau Tuhan. Kami mau tetap tinggikan Engkau Tuhan. Kami mau katakan Engkau baik ya Yesus. Kami katakan Engkau dahsyat ya Tuhan. Oh Yesus. Haleluya. Pujian bagi Dia Tuhan, pujian bagi Dia Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Mari angkat tanganmu dan katakan, oh kuagungkan nama-Mu Tuhan, agung nama-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Kami nyanyikan oh bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Ku mulia
Sekali lagi katakan, oh, nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Ku agungkan namamu Tuhan, agung namamu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Sebab namamu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Namamu Tuhan, haleluya. Namamu besar dan layak dipuji. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Oh Yesus, haleluya. Puji nama Yesus Kristus, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Buat pujian yang boleh kami naikkan di hadapan Tuhan. Syukur kepada Tuhan di dalam hari kami. Sebab Tuhan begitu baik kepada kami. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan sebelum kami membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Datanglah ya Roh Kudus. Penuhi hati kami dengan Roh-Mu yang kudus. Hidupkan setiap firman Tuhan yang akan kami dengar di rumah masing-masing. Roh Kudus datanglah. Berkuasalah atas kami semua dalam nama Yesus Kristus. Yang lemah tubuh, yang sakit pada saat ini Tuhan jamah di dalam nama Yesus Kristus. Mari saudara yang dikasih Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan. Saudara boleh pegang bagian tubuh saudara yang sakit di mana saja. Saya mau berdoa buat saudara-saudara. Urapan Roh Kudus yang membawa bilur-bilur Tuhan Yesus yang menyembuhkan, dan darah Yesus yang menyucikan, yang melayakkan kita untuk menerima kuasa, kasih dan kebenaran Tuhan. Anugerah Tuhan turun buat kita semua dalam nama Yesus. Sekarang saudara percaya bahwa Tuhan Yesus yang menyembuhkan, oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Yesus Kristus telah menyembuhkan engkau dari segala macam sakit penyakitmu. Saudara sebut sakitmu apa saja dalam hati boleh, dan saudara boleh berkata-kata di dalam nama Yesus. Nama Yesus, nama yang agung, nama di atas segala nama menyembuhkan engkau. Demi nama Yesus, semua roh-roh jahat yang membuat kau sakit pergi dalam nama Yesus, dan kuasa Tuhan turun atas hidupmu demi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ada orang yang perutnya sakit disembuhkan oleh Tuhan, ada orang yang di ketiaknya ada satu masalah di situ, Tuhan jamah tanganmu itu dan benjolan di situ hilang demi nama Yesus Kristus. Sudah ada orang yang berbeban berat karena pekerjaan iblis menindas engkau, kau dilepaskan oleh kuasa nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Puji nama Yesus Kristus. Mari Roh Kudus bekerjalah dalam pemberitaan firman Tuhan. Berikan pada kami semua anak-anak-Mu hati yang haus dan lapar akan Tuhan sendiri. Sehingga waktu kami membaca firman Tuhan, Engkau yang berbicara dalam hati kami kepada roh kami dengan memakai firman Tuhan yang kami dengar pada saat ini. Terima kasih Roh Kudus, Engkau yang berbicara, yang berkhotbah, hamba-Mu ini tunduk kepada Tuhan. Mari Engkau tunjukkan kebenaran firman-Mu di dalam hati kami masing-masing. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Yesus Kristus. Saudara, pada hari ini saya ingin mengajak kita untuk bersama-sama merenungkan tentang seorang hamba Tuhan yang bergumul sebagai manusia yang lemah. Ya, yaitu tentang ketakutan Nabi Elia sehingga dia melarikan diri dari Ratu Isabel. Setelah dia mengalami satu kemenangan yang besar melawan
nabi-nabi Baal 450 orang itu. Dia menyembelih nabi-nabi itu di tepi sungai dan kemudian dia maju dengan kuasa Tuhan berdoa di atas bukit dan kemudian di situ Tuhan menyatakan dirinya. Dia mengirimkan hujan yang sangat lebat sekali dan kemudian kuasa Roh Kudus menaungi dia, tangan Tuhan menarik dia, membawa dia untuk maju menuju ke Yisrael dan di Yisrael itu dia lebih cepat daripada Raja Ahab yang lari dengan kereta kuda yang kencang. Dan ini sesuatu yang luar biasa, saudara. Ada sesuatu yang kita mesti membaca di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-18. 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 1 sampai 18. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini, aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana, tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati katanya, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Maka bangunlah ia lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian, apakah kerjamu di sini hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Firman Tuhan kepadanya, pergilah kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik. Dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu. Dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel
yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Sekian bacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau di dalam kisah-kisah Elia sebelumnya, ada sesuatu kekuatan supernatural yang turun di dalam diri Elia. Dia dipelihara oleh Tuhan di tepi sungai Kerit. Kemudian dia dipelihara di sebuah kota yang kecil, ya, di Sarfat oleh seorang janda yang miskin. Dan di situ tepung serta minyaknya tidak pernah habis walaupun cuma sedikit. Lalu kemudian ada peristiwa Elia membangkitkan seorang anak laki-laki yang mati dari perempuan janda Sarfat itu, saudara. Dan cerita berlanjut sampai kemudian Elia disuruh tampil di depan Ahab. Dan di situ kemudian Elia menunjukkan kuasa Tuhan yang nyata. Bahwa Tuhan itulah Allah. Dengan cara Tuhan waktu Elia berdoa, diturunkanlah api dari langit. Lalu kemudian Elia dengan keberanian yang luar biasa dari Tuhan menyuruh supaya semua nabi-nabi Baal yang 450 orang banyaknya itu dibunuh. Dan dia menyembelih nabi-nabi Baal itu di tepi sungai Kison. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, baru saja ada orang yang kepalanya sakit, Tuhan sembuhkan kau demi nama Yesus. Puji nama Yesus. Nah, saudara-saudara, bacaan di pasal yang ke-19 ini tonnya sangat berbeda sekali. Suasananya sangat berbeda sekali. Dan ini mengejutkan semua orang yang membacanya, saudara. Kalau di bagian terakhir pasal yang ke-18, Elia juga berlari dengan kekuatan Tuhan yang supernatural mendahului Raja Ahab. Yang naik kereta kuda dengan kecepatan yang tinggi. Kejar mengejar. Tetapi Elia yang sudah di belakang bisa mengejar begitu cepat sampai di Israel, saudara. Apa yang terjadi di dalam pasal yang ke-19, sesuatu yang menunjukkan bahwa Elia itu betul-betul manusia biasa yang sangat lemah sekali. Mari kita melihat ayat 1 dikatakan, ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel istrinya, Ratu Isabel, segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang utusan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok, tidak dikatakan sekarang, besok kira-kira pada waktu ini, aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Ayat 3 dikatakan, maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba, yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Saudara lihat, ini sesuatu yang luar biasa. Ya, Isabel waktu mendengar cerita dari Ahab, hatinya mendidih marah. Dan dia berkata, beginilah kiranya para Allah, ini adalah Baal dan Asyera, menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok, dia bilang besok, perhatikan, kira-kira pada waktu ini, aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Saudara, ini adalah satu gertakan yang tidak main-main. Satu gertakan di mana Elia akan mengalami nasib yang sama besok pada waktu kira-kira seperti waktu dia bicara ini. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pertanyaannya apakah ini sesuatu yang kenapa kok Isabel tidak langsung membunuh Elia, saudara? Nah, ini pertanyaan yang juga muncul di dalam diri para penafsir-penafsir kitab suci, saudara. Saya mencoba untuk memahami kenapa Isabel tidak langsung membunuh Elia, tetapi memberi kesempatan besok, kira-kira pada waktu ini. Ya, artinya apa? Ada satu periode sehari di mana Elia itu diberi kesempatan, kamu mau di situ terus atau mau lari, terserah kamu. Tapi kalau engkau tidak lari, aku akan membunuh engkau. Nah, ini sesuatu yang perkataan-perkataan Isabel itu bukan perkataan kosong. Karena Isabel ini adalah seorang ratu yang sangat tegas dan dia tidak segan-segan membunuh nabi-nabi Tuhan. Dan itu sebabnya maka Elia takut,
lalu kemudian bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Nah saudara-saudara, kenapa kok Isabel memberikan kesempatan kepada Elia untuk lari? Nah ada satu jawaban yang sangat jelas, ya, karena Isabel melihat Ahab suaminya yang dia kasihi, yang dia sayang sebagai seorang raja, itu ternyata dikecualikan, tidak dibunuh seperti nabi-nabi Baal. Jadi kemudian Isabel mau tanda kutip balas budi, tetapi juga membalas. Kalau besok engkau tidak mati, maka para Allah akan menghukum aku lebih lagi. Jadi ini sebabnya maka diberi kesempatan kepada Elia untuk mempertimbangkan apa yang sudah dia lakukan. Nah saudara, rupanya kita bisa mendapatkan satu pelajaran yang penting. Bahwa peperangan rohani walaupun sudah menang, demonstrasi keilahian Tuhan semesta alam itu dipertontonkan di depan para pemimpin bangsa Israel. Para tua-tua bangsa Israel. Dan para penyembah-penyembah Baal dan Asyera. Juga para pemimpin-pemimpin yang di bawah yang mau tahu bagaimana yang terjadi. Tuhan menyatakan dirinya sebagai Allah yang hidup dengan turunkan api dari sorga. Tetapi bukan berarti kemenangan itu walaupun nabi-nabi Baal sudah dibunuh 450 orang itu oleh Elia. Saudara, bukan berarti selesai. Kemenangan yang gilang gemilang ini, saudara harus tahu ternyata kekuatan Baal yang sudah kalah itu. Dia pernah memimpin dan menguasai seorang perempuan yang menjadi ratu. Dan dia punya kekuatan politik yang besar. Dan pemimpin yang lebih besar kekuasaannya daripada Raja Ahab. Walaupun dia cuma seorang ratu, saudara. Tetapi iblis, roh Baal yang sudah berkuasa atas Isabel. Dia mau membalas. Dan ini sebagai serangan balik di dalam peperangan rohani. Saudara, ada sesuatu yang harus kita mengerti dengan benar. Dalam pekerjaan Tuhan itu seringkali walaupun iblis sudah kalah. Tapi dia tetap tidak pernah gampang menyerah. Dan ini sesuatu peperangan rohani harus konstan. Anak-anak Tuhan itu kalau perang rohani jangan mudah menyerah. Ya. Nah disinilah sesuatu yang terjadi, maka yang dihabisi oleh iblis, yang mau dihabisi oleh iblis menggunakan kekuatan posisi daripada Isabel adalah pemimpin yang dipakai Tuhan yang nomor satu, yaitu Nabi Elia. Maka digertaklah Elia dengan suatu kata-kata yang sangat tegas. Ayat yang ketiga dikatakan, maka takutlah ia lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Ini bukan sesuatu yang gampang kita pahami, saudara. Kata yare, takut ya, itu betul-betul sampai gemetar ya, trembling. Ada sesuatu yang mengintimidasi mereka, mengintimidasi Elia. Nah saudara, pertanyaannya di manakah keberanian Elia yang mula-mula dia tunjukkan terhadap Ahab? Dia berani menantang Ahab, berani menantang semua nabi-nabi Baal. Dan apa yang terjadi? Di mana kekuatannya Elia? Keberaniannya. Saudara, satu hal yang saya harus katakan, Nabi Elia kali ini dia dikalahkan oleh seorang perempuan, seorang ratu, seorang penyembah Baal. Dan ancamannya itu bukan ancaman yang kecil, bukan ancaman yang biasa-biasa atau kosong. Tetapi ini sesuatu yang betul-betul manusiawi. Maka Elia takut, dia trembling, dia sampai gemetar. Dan kemudian dia pergi melarikan diri daripada Isabel. Nah saudara, apakah Elia pada saat ini dipimpin Roh Kudus? Sudah jelas. Hamba-hamba Tuhan yang mencoba menafsir kitab suci menjelaskan ini sesuatu yang mengejutkan. Elia dia tidak dipimpin Roh Kudus seperti sebelum-sebelumnya. Kalau saya baca di dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 46, itu Roh Kudus, kuasa Tuhan bekerja di dalam diri Elia. Ya, Roh Kudus itu pribadi tetapi dia adalah satu wujud daripada person ketiga dari Tritunggal. Dia sering menyatakan kuasa Allah, dikatakan tetapi kuasa Tuhan, tangan Tuhan berlaku atas Elia. Ia mengikat pinggangnya dan berlari mendahului Ahab sampai ke jalan menuju Yisrael. Nah saudara,
Kalau Tuhan berkuasa atas Elia, maka Elia akan bertindak dengan kekuatan yang luar biasa. Tetapi yang sekarang sedang terjadi, Elia ada satu ketakutan yang sangat besar sampai dia gemetar. Dan dia harus melarikan diri karena dia tidak tahu. Ini sesuatu yang tidak biasa. Tiba-tiba menyerang. Padahal sudah kalah dewa-dewa Baal itu. Asyera sudah kalah karena Asyera lebih rendah daripada Baal. Dewa yang tertinggi mereka sudah kalah, rajanya sudah kalah. Maka yang terjadi saudara, Elia terhadap ancaman Isabel itu yang terkenal tegas dan jahat. Yang pasti bukan ancaman kosong. Elia berpikir secara manusiawi, saya harus lari. Nah saudara, apakah Elia berdosa dalam hal ini? Saya tidak mau membahas. Tetapi satu hal yang saya mau garis bawahi. Tuhan izinkan kepada Elia mengalami hal ini, di mana dia tidak menunjukkan intervensinya secara langsung kepada Elia agar Elia segera sadar dan bertobat. Apa yang dikerjakan oleh Tuhan di sini adalah, kalau di dalam pikiran teologi Protestan, saudara, itu Tuhan sedang menarik anugerahnya dari Elia. Supaya apa, saudara? Supaya Elia kembali kepada dirinya sendiri yang adalah manusia yang lemah dan berdosa. Supaya Elia itu tidak bisa memegahkan diri. Oh, saya sudah menang, luar biasa. Dewa-dewa Baal semua tunduk di bawah kakiku. Dan aku tidak punya kekuatan melawan apa-apa kecuali bersama-sama dengan Tuhan. Lalu kemudian memegahkan dirinya sendiri. Saudara, memang kemuliaan dari Tuhan datang dari Tuhan untuk Tuhan saja. Tetapi suatu manifestasi yang luar biasa yang dialami oleh Elia. Seperti juga Paulus. Kadang-kadang Tuhan itu membiarkan hambanya mengalami satu kesusahan, kesesakan di mana dia langsung tahu saya ini manusia biasa. Seperti Paulus, ada duri dalam daging yang mencoba mau menggocoh dia, mau menghancurkan dia. Dia berseru sama Tuhan 3 kali tetapi tidak dijawab sama Tuhan. Dan kalau Tuhan jawab, dia bilang apa? Cukuplah kasih karuniaku kepadamu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Saudara, tujuannya adalah supaya Elia tidak dijunjung, dimegah-megahkan luar biasa. Tapi nama Tuhan yang dimegahkan di atas segala-galanya. Nah saudara, Elia manusia biasa, takut sekali. Dia sangat takut sekali. Saudara, kalau mau dibunuh, pernah enggak saudara diancam mau dibunuh ya? Saya pernah mengalami ancaman itu selama beberapa tahun. Dan saya harus melarikan diri dari satu tempat ke tempat yang lain karena ada ancaman-ancaman yang tidak masuk akal menurut saya. Dan itu bukan ancaman kosong, saudara. Saya tidak menceritakan pengalaman saya, tetapi saya mau mengatakan pada masa itu saya betul-betul seperti Elia, ketakutan sekali. Dan saya seperti tidak ada tenaga sama sekali. Dan Elia itu sama seperti ini, saudara. Dia lari meninggalkan Israel dan saudara tahu tempat yang dia tuju dikatakan di sini dia pergi ke Beersheba. Saudara, dari Israel ke Beersheba itu berapa jaraknya, saudara? Saya selidiki di situ adalah 152,88 kilometer, 95 miles. Ya, ahli-ahli kitab suci menjelaskan itu kalau dia lari terus bersama dengan bujangnya, itu bisa ditempuh berapa lama saya tidak tahu, saudara. Tapi kelihatan di dalam teks ini sepertinya Elia itu tidak menggunakan kereta atau naik kuda atau naik kendaraan pada saat itu, memang tidak ada kendaraan apa-apa, saudara. Jadi lari, terus lari. Dan ini sesuatu yang jauh sekali. Bayangkan 152,8 kilometer. Ya, hampir 153 kilo. Berapa lama, saudara? Bisa lari berapa kilo, saudara? Hamba Tuhan yang suka olahraga, saya kira kalau berlari sejauh ini capeknya berbulan-bulan. Ini ya bisa kakinya sampai lecet dan habis ya, gemuknya itu langsung susut 4 kg, 5 kg. Nah, saudara, dijelaskan di dalam Alkitab, ini sesuatu yang mengherankan. Elia bisa lari sampai 153 km kira-kira. Menyelamatkan diri dan dia meninggalkan bujangnya di sana. Kenapa? Supaya dia itu tidak membahayakan bujangnya. Karena dia nanti akan menghadapi sesuatu yang lebih menyeramkan lagi, lebih susah lagi pikirnya dia.
Dan yang kedua, Elia memang butuh waktu sendirian bersama-sama dengan Tuhan. Nah saudara, coba kita lihat. Saya tadi mengatakan bahwa Elia ini jelas tidak dipimpin oleh Tuhan. Dari mana kita tahu? Saudara, coba kita lihat ayat yang ke-9. Elia waktu sampai ke Gunung Horeb, ya, dia masuk ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ, maka firman Tuhan katakan, datang kepadanya demikian. Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Saudara, Tuhan itu melihat Elia jauh-jauh datang dari Beersheba, pergi ke padang gurun, lewat padang gurun, lalu sampai di Gunung Horeb. Gunung Horeb itu tempat di mana Musa berjumpa dengan semak yang menyala dengan api yang luar biasa. Tetapi semak itu tidak dimakan api, tidak terbakar. Dan di Gunung Horeb itu juga Tuhan menyatakan kemuliaannya, kebesarannya yang sangat menakutkan. Dan dia memberikan 2 loh batu untuk ditulisi 10 hukum Allah. Satu adalah loh batu yang berisi hukum antara manusia dengan Tuhan kewajibannya. Dan yang kedua adalah loh batu antara manusia dengan sesamanya. Nah 2 loh batu ini diberikan di Gunung Horeb. Nah Elia dalam kesusahannya dia lari dari Isabel pergi kepada hadirat Tuhan di Horeb. Sampai di Horeb, Tuhan ngomong ini, apakah kerjamu di sini hai Elia? Itu ayat 9. Setelah dijawab, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan dan seterusnya. Lalu ayat 13. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubuhi mukanya dengan jubahnya lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini hai Elia? 2 kali Tuhan tanya, apakah kerjamu di sini hai Elia? Artinya apa saudara? Elia lari dari Israel pergi ke Beersheba. Dari Beersheba dia lari ke Gunung Horeb. Itu semuanya bukan dipimpin oleh Roh Kudus. Bukan dipimpin Roh Kudus. Pertanyaan saya adalah, dalam kelemahan hambanya ini, dalam ketidakberdayaannya hambanya ini, dalam keadaan yang kacau, bingung, tidak tahu apa yang mesti diperbuat. Saudara, apakah Tuhan meninggalkan hambanya yang sudah pernah dipakainya dengan kedahsyatan luar biasa? Saudara, jawabannya sangat jelas. Tuhan tetap tidak meninggalkan hambanya walaupun hambanya tidak dipimpin Roh Kudus. Ini sesuatu yang membuat saya sebagai hamba Tuhan lega. Saya berterima kasih ya. Ada banyak orang-orang Kristen yang pada hari ini mengalami ketakutan. Engkau bertindak dalam kebingungan. Engkau tidak dipimpin Roh Kudus. Lalu engkau melakukan sesuatu dengan akal budimu sendiri, pikiranmu. Oh saya harus begini, saya harus begitu. Saya mesti lakukan ini, saya mesti lakukan itu. Terus lakukan apa-apa, selesai. Apakah Tuhan meninggalkan kau? Kalau Tuhan kepada Elia tidak meninggalkan Elia, maka saya mengatakan Tuhan juga tidak meninggalkan kau. Puji nama Tuhan Yesus. Inilah kasih Tuhan yang besar kepada Elia. Kasih Tuhan yang besar sekali kepada kita semua. Nah saudara, bagaimana saya bisa mengatakan Tuhan tidak meninggalkan Elia? Saudara, mari kita lihat. Ayat yang keempat. Waktu Elia setelah meninggalkan bujangnya di Beersheba. Di ayat yang keempat dikatakan, tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun. Sehari perjalanan jauhnya. Saudara tahu padang gurun yang panas, terik. Elia tidak bawa apa-apa. Bekal makanan juga tidak. Dia dalam keadaan disorientasi, kacau balau. Lalu kemudian duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati. Ini depresi karena dia fokusnya kepada masalah, kepada ancaman Isabel. Dia tidak fokus kepada hadirat Tuhan, kepada diri Tuhan, dan penyataan kuasanya. Dia tidak berkomunikasi sama Tuhan dalam masa-masa kesesakan itu. Tapi dia dikuasai oleh masalah. Karena apa? Anugerah Tuhan dicabut dari Elia pada saat itu. Ini sesuatu yang diizinkan Tuhan supaya Elia kembali kepada kemanusiaannya.
Nah, Elia duduk di sebuah pohon arar, di bawah pohon arar, lalu kemudian ingin mati katanya. Cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Sebab aku ini seorang, tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Ini perkataan Elia. Dia bicara sama Tuhan. Cukup Tuhan, sekarang ini ambil nyawaku. Saya tidak mampu lagi Tuhan, saya tidak kuat lagi. Saudara, padahal cuma digertak sama seorang perempuan namanya Isabel. Saudara. Kalau pada hari ini engkau datang dengan berita tentang Elia. Besok kira-kira pada waktu seperti ini, kalau Elia tetap sama, tidak mati seperti nasib nabi-nabi Baal itu, biarlah para Allah menghukum aku. Coba sampaikan itu sama Elia. Omongnya begitu ya. Elia mendengar, langsung lemes, kekuatannya hilang, tenaganya hilang. Dan dia lari. Dia suruh bujangnya, ayo cepat kita lari. Kamu mesti lari bersama saya, kamu juga berbahaya, ayo lari. Larinya tidak tanggung-tanggung. Ya, saya tadi katakan sejauh 152,8 kilometer. Wow. Belum selesai 153 kilometeran itu. Elia pergi lagi ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Saudara, kira-kira saudara kalau jadi Elia kuat enggak? Enggak kuat Pak. Kalau Elia kepengen mati wajar enggak? Capek, panas, enggak bisa bawa bekal macam-macam. Kalau saudara bekalnya banyak, saudara enggak akan kuat jalan panjang ya. Enggak bisa kuat jarak jauh. Saudara mesti melepaskan beban. Dan untuk itu Elia tidak bawa beban apa-apa. Apakah Tuhan meninggalkan Elia pada saat itu? Tidak. Diceritakan ayat 5, Tuhan tidak menjawab apa-apa. Coba lihat ayat 5. Sesudah itu ia berbaring Elia dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bundar, roti bakar. Dan sebuah kendi berisi air, lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Saudara, ternyata Tuhan tidak marah sama Elia, walaupun Elia tidak dipimpin Roh Kudus, lari ketakutan. Tapi yang terjadi, Tuhan tidak bicara sama Elia, melainkan dia utus malaikatnya datang. Kasih roti sama air. Tidak dimarah-marahi, tidak dimaki-maki, tetapi dikasih roti sama air. Ya, saudara-saudara, kalau saudara sebagai keluarga, ada waktunya terjadi pertengkaran antara suami istri atau orang tua sama anak. Bagaimana kalau anak berbuat salah? Kadang-kadang saudara tidak perlu menjawab. Saudara kadang-kadang perlu dengan caranya Tuhan ini ya. Teknik konselingnya Tuhan itu lain ya. Tidak konfrontatif, tetapi apa? Kasih roti sama air, suruh makan minum. Nah, ini kan luar biasa saudara ya. Kalau suamimu marah-marah, jangan dilabrak dengan kata-kata kasar. Bikinkan saja roti. Kesenangannya apa? Makanannya senangnya apa? Kasih air. Ada satu keluarga saudara bertengkar ya. Istrinya suka marah-marah ya. Suaminya pernah pukul istri. Istri juga lebih galak saudara. Istri juga pukul suami. Nah, satu kali dia berdoa sama Tuhan. Tuhan, setiap kali saya pelayanan saya mengalami pencobaan yang besar. Apa yang harus saya lakukan? Saudara, Tuhan bicara sama dia. Bikinkan masakan yang enak. Kasih makan buat pasanganmu. Bikinkan masakan yang enak. Lalu dia lakukan itu saudara. Setiap kali habis bertengkar, suaminya pintar masak, dia bikin masakan yang enak untuk istrinya. Istrinya heran, habis dimarahi kok kasih makanan enak ini. Nah saudara, ternyata Tuhan menjamah hatinya. Satu waktu istrinya sedang menangis terseduh-seduh di depan kitab suci yang terbuka. Ada apa? Dia tidak bisa jawab. Dia nangis terus. Tetapi setelah itu
kehidupan istrinya berubah. Saudara, suami istri ini menjadi pasangan yang baik sekali. Puji nama Yesus. Saudara, kalau kita lihat cara Tuhan ini menghadapi Elia, dia tidak marah sama Elia. Di dalam kelemahanlah kuasa Tuhan nyata. Dan pada saat itu Tuhan memberi makanan dari roti malaikat. Ya, Elia tidak bawa apa-apa, tetapi ada malaikat yang disuruh menemani Elia. Dan malaikatnya itu suruh bawa roti. Ya, diajari sama Tuhan, bawain roti, kendi, isi air, ya, dan bawa arang. Di tengah-tengah padang belantara bawa arang, juga bawa api, ya, supaya nanti bikin api di situ, bakar. Kalau saudara membaca dalam teks kitab suci, itu dikatakan di dalam kitab suci, coba lihat ayat 6. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar. Ya, kalau di dalam terjemahan bahasa Inggris itu lebih literal, ada sebuah roti yang di bawahnya ada arang sedang menyala. Ya. Kalau roti di dalam istilah bahasa Ibrani di sini adalah ugah, bakar itu retzef, ya. Retzef itu artinya adalah red hot stone, batu yang sedang menyala, arang yang sedang menyala, ya, coal, arang yang sedang menyala. Nah, roti yang dibakar di bawah arang, ya. Maka ini istilah ugah itu sering disebut sebagai roti abu, kue abu, yang bentuknya biasanya bulat. Dan di situ kenapa abu-abu? Karena dia langsung kena api. Jadi api yang menyala. Jadi dia gosong-gosong di situ. Ada karbonnya supaya badan saya yang makan, badan orang yang makan, ya, itu seperti ada noritnya. Nah, itu supaya ada kesehatan dalam tubuhnya. Nah, saudara-saudara, Tuhan itu memelihara Elia di tengah-tengah. Elia melarikan diri dari Isabel. Tetap dipelihara. Nah, lalu Elia berbaring setelah makan. Ayat 7 dikatakan, tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah. Sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Perhatikan ayat 7 ini, ya. Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Saudara, rupanya di dalam ayat 7 ini sudah ada satu perkembangan di dalam pertimbangan-pertimbangan hati Elia. Elia sudah memusatkan pikirannya apa yang harus dia lakukan setelah dia makan minum, seger badannya, dia berbaring lalu menetapkan hati. Saya akan pergi ke Gunung Horeb mencari hadirat Tuhan. Ini penting sekali. Di dalam pergumulan yang kacau balau, tidak ada kekuatan, Tuhan tetap tidak meninggalkan engkau. Tapi yang dikerjakan Elia sangatlah tepat. Dia dalam kebingungan, dia harus pergi mencari Tuhan, masuk hadiratnya. Maka dia harus pergi ke Horeb. Dan dia sudah menetapkan hati, saya sudah berdosa, saya sudah meninggalkan Tuhan. Saya mau pergi ke Horeb mencari Tuhan. Maka pada saat dia berbaring di situ, malaikat datang yang kedua kalinya, lalu membangunkan. Dia bilang, bangunlah, makanlah. Sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Jadi perjalanannya itu sangat jauh sekali. Menuju ke wilayah yang sangat jauh sekali. Nah, maka perlu makanan lebih kuat lagi, saudara. Maka bangunlah Elia, dia makan roti yang diberikan malaikat dan dia minum. Sehingga oleh kekuatan itu dikatakan, oleh kekuatan makanan itu, ayat 8, ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Jadi saudara, sampai di gunung Horeb itu kekuatan dari padang gurun sampai 40 hari 40 malam, makan tidak ada lagi, minum tidak ada lagi. Dia terus berjalan 40 hari 40 malam. Elia bisa kuat berjalan sampai di gunung Horeb. Sesuatu yang luar biasa. Saudara, kekuatan Tuhan itu mensupport Elia. Saya mau katakan satu hal. Kalau saudara bekerja untuk Tuhan, kalau saat saudara lemah, saudara tetap tidak ditinggalkan oleh Tuhan.
Saat saudara gagal dalam pergumulan saudara, ada ujian, saudara tetap tidak ditinggalkan Tuhan. Saya sangat bersuka cita karena Tuhan kita itu adalah Tuhan yang setia. Dia memelihara anak-anaknya. Dan apa yang dikerjakan oleh Allah, Dia betul-betul ingin supaya hamba-hambanya tidak kekurangan kekuatan untuk bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan ingin kita sebagai anak-anaknya pada saat ini. Saudara harus tahu, Tuhan ingin saudara selalu punya kekuatan untuk melakukan kehendak Tuhan. Maka Dia beri berkat pada hidupmu. Makanan, minuman. Ya, saudara lihat di sini. Ada orang yang begitu tegas hidupnya. Saya makan cuma 1 hari 3 kali. Atau 1 hari 2 kali, cukup. Tidak lebih, tidak kurang, saya makan selalu porsinya segini. Tidak ada yang bisa nambahin, tidak ada yang bisa ngurangi. Saya selalu porsi harus segini. Saudara, kalau sama Tuhan harus fleksibel. Ya, kekuatan yang dibutuhkan lebih banyak, engkau mesti makan lebih banyak. Ya, kalau perjalanannya jauh, saudara mesti makan lebih banyak lagi. Nah, situasi sekarang, saudara, ada yang kena COVID, vitaminmu mesti ditambah. Menurut saya ini biblical, saudara. Kalau porsi saudara mestinya segini, vitaminnya coba tambah lagi. Sebab apa? Perlu kekuatan lebih lagi. Energimu perlu ditambah lagi. Makananmu perlu ditambah lagi. Gizimu perlu ditambah lagi. Supaya apa? Saudara menjadi orang yang lebih sehat. Nah, bagaimana sebagai seorang yang melayani Tuhan melakukan ini semua? Saudara, carilah hadirat Tuhan selalu. Alkitab berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Itu akan digenapi dalam hidupmu. Elia cari dulu kerajaan Allah. Dia berjuang untuk kerajaan surga. Waktu dia sendirian, pertolongan malaikat datang. Saat itu dia tidak bawa apa-apa, dia teledor, dia tidak bawa apa-apa, dia kacau, pikirannya sedang disorientasi, sedang bingung, sedang ruwet. Tidak jelas pikirannya. Saat sudah dikasih makan malaikat, mulai jelas, saya mau ke Horeb. Disitulah pertolongan Tuhan terjadi. Nah, saudara-saudara, saya sebetulnya ingin melanjutkan lagi. Karena begitu luar biasa. Ya, satu saja sebelum saya tutup. Ya, waktunya sudah tidak banyak. Pada saat di Horeb itu, tadi saya sudah ajak kita untuk melihat. Tuhan bertanya, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Elia menjawab ayat 10, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Sudah lihat, Elia sedang giat atau sedang melarikan diri? Elia bukan sedang giat-giatnya melayani Tuhan. Ini jawaban orang yang masih disorientasi. Saudara, bagaimana jawaban Tuhan kepada orang yang disorientasi? Seorang nabi ternyata bisa sedemikian terganggu hidupnya. Ayat 11, lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lewat. Dikatakan ayat 11, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa. Tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api. Tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Coba lihat saudara. Dikatakan ayat 11. Tuhan lewat. Tetapi dijelaskan ada angin besar dan kuat. Yang luar biasa membelah gunung-gunung. Saudara, gunung Horeb itu adalah gunung batu granit. Dikatakan memecahkan bukit-bukit batu. Jadi gunung itu dibelah oleh angin yang keras, anginnya Tuhan. Lalu kemudian ada gempa yang luar biasa yang dahsyat terjadi. Dan kemudian turun api. Saudara, saya bertanya-tanya kenapa Tuhan mengirimkan 3 manifestasi yang dahsyat. Ya, angin yang kencang,
yang besar dan kuat memecahkan gunung-gunung dan bukit-bukit batu luar biasa seperti itu, saudara, membelah. Lalu kemudian ada gempa bumi yang dahsyat dan kemudian ada api yang turun dari langit. Jawabannya sederhana, saudara. Elia diperlihatkan kuasa Tuhan supaya dia tahu sesungguhnya ada satu hal, yaitu tempat di mana tidak adanya Allah. Di tempat di mana kelihatan tidak ada Tuhan, tetapi Tuhan tetap bekerja di situ dengan kedahsyatan. Ya, ini sesuatu yang harus kita garis bawahi. Bahwa ada kenyataan seperti diberitahukan oleh Allah kepada Nabi Elia dari penglihatan yang dia saksikan, manifestasi alam Tuhan lalu tetapi Tuhan tidak ada di situ. Jadi Tuhan tidak hadir tetapi dia lewat di situ, dia tidak hadir tetapi ada manifestasi kuasa Tuhan yang dahsyat luar biasa. Angin keras dan besar, gempa bumi yang besar, dan kemudian ada api surgawi yang turun. Artinya apa, saudara? Tuhan kalau menghadapi Isabel itu perkara kecil sekali, saudara. Dia sanggup mengalahkan Isabel. Tuhan itu Allah perkasa kita. Saudara, mari kita kembali sebagai anak-anak Tuhan. Punya iman yang dipulihkan melihat kuasa Tuhan. Tapi yang luar biasa, Elia melihat hal itu, dia belum sadar. Sesudah itu ada angin sepoi-sepoi basah. Semilir. Di situ Tuhan hadir. Artinya apa? Tidak selalu manifestasi yang dahsyat itu adalah bukti kehadiran Tuhan. Itu bisa jadi bukti kedahsyatan pekerjaan Tuhan yang menghakimi. Tapi tidak ada kehadiran yang spesial bagi kaum pilihan. Saudara, kita mesti mencari sebagai hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, mengejar hadirat Tuhan yang istimewa. Yang mana Tuhan menyatakan diri hadir untuk kita anak-anaknya. Maka disinilah Elia, dia selubangi mukanya dengan kain, tutupi mukanya dengan kain. Dikatakan segera sesudah Elia mendengarnya, ayat 13, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabannya masih disorientasi, saudara. Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup. Dan mereka ingin mencabut nyawaku. Firman Tuhan kepadanya, pergilah. Kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik. Dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehus cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan kau. Dan seterusnya. Surat Tuhan meninggalkan 7.000 orang di Israel. Orang-orang yang tidak menyembah Baal. Mulutnya tidak mencium Baal. Itu adalah orang-orang setia yang akan menemani Elia. Saudara, satu hal yang terakhir saya mau katakan. Tuhan masih tetap berperkara menyertai hambanya. Dia tidak meninggalkan hambanya. Maka dia diberi tugas, kamu punya murid baru nanti, namanya Elisa. Urapilah dia. Ya, Elisa nanti jadi muridmu, urapi dia. Dan kamu akan melihat pekerjaan Tuhan yang besar dikerjakan oleh engkau bersama-sama dengan Elisa. Tapi pekerjaan ini, saudara, sesuatu hal, satu kenyataan. Tuhan tidak meninggalkan hambanya yang lemah. Saya ulang lagi, Tuhan tidak meninggalkan hambanya yang lemah. Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita berdiri sama-sama. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh
kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Dari pertama nyanyikan sekali lagi. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku alat, jadikanku alat dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana. Mari berdiri sama-sama. Ku mau seperti-Mu Yesus. Ku mau seperti-Mu Yesus. Disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus. Ku mau seperti-Mu Yesus. Disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Firman Tuhan telah selesai dibicarakan, tetapi Roh Kudus sedang bekerja dan masih bekerja. Mari buka hatimu, persembahkan hatimu kepada Tuhan. Engkau adalah bejana, Tuhan adalah penjunan. Jadikan aku Tuhan bejana-Mu, katakan sama Tuhan. Bentuklah aku Tuhan. Elia kau bentuk kembali. Elia kau perbarui dengan melihat pekerjaan kuasa-Mu. Kau segarkan Elia dengan tugas-tugas pelayanan yang baru. Maka kami sebagai hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, anak-anak-Mu, mari urapi kami dengan hati yang mengasihi Tuhan, mau dibentuk oleh Tuhan. Kalau kami meninggalkan pekerjaan Tuhan karena kecewa, karena ketakutan, oh Roh Kudus, Kau tidak meninggalkan anak-anak-Mu, Kau tetap mengasihi, Kau tidak putus asa dengan kami, Kau terus menopang kami, Kau memberkati anak-anak-Mu sampai hari ini. Semua karena kasih karunia Tuhan. Mari jamah hati kami dengan kasih sayang-Mu supaya kami kembali terbakar oleh api Tuhan, terbakar oleh kasih kepada Tuhan dan menyala-nyala kembali untuk Tuhan dalam nama Yesus. Roh Kudus datanglah di tempat masing-masing, di rumah masing-masing, urapi anak-anak-Mu di dalam nama Yesus. Persembahkan hatimu kepada Tuhan. Roh Kudus, ini anak-anak-Mu yang berdoa mempersembahkan hatinya kepada Tuhan. Urapi di dalam nama Yesus, berkati di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, urapan Tuhan sedang bekerja. Saya mau berdoa buat teman-teman yang sakit. Ada orang yang tangan sebelah kirinya sakit, lengannya sebelah kiri sakit, dari sini sampai semuanya di sini. Tuhan jamah sembuhkan kau. Terima kasih Tuhan. Tumpangkan tanganmu di tempat yang sakit, di mana saja ada yang sakit kepala, tumpangkan di tempat kepala. Kalau banyak sakitmu di atas kepala sini. Demi nama Yesus, aku hardik roh-roh jahat yang membuat sakit penyakit. Keluar kau dalam nama Yesus. Api Tuhan dari surga menghancurkan kau dalam nama Yesus. Iblis kau pergi dalam nama Yesus. Sakit penyakit kelemahan pergi dalam nama Yesus. Ada orang yang kakinya
di dekat telapak kaki sebelah kanan sakit di situ disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih. Ada orang yang tangannya sebelah sini di bawah lengannya sakit, Tuhan sembuhkan kau. Oleh nama Yesus, bilur-bilur Yesus menyembuhkan kau. Nama Yesus yang menyembuhkan kau. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kemurahan-Mu, untuk kebaikan-Mu, untuk jemaat-Mu yang disembuhkan. Terima kasih. Mari kita akhiri ibadah kita nyanyikan dengan berdiri. Besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Sekali lagi nyanyikan dengan lebih sungguh-sungguh. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dan melindungi kau. Tuhan menyinari kau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Diberkatilah engkau, kesehatanmu, keluargamu, orang tuamu, anak-anakmu, masa depanmu, pelayanmu, pekerjaanmu. Hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang kembali. Amin. Kita nyanyikan bersama-sama bagi Dia. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Yesus segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Yesus, bagi Yesus segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Yesus segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Sekali lagi. Selama-lamanya. Haleluya. Puji nama Yesus. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Amen. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Jemaat Tuhan, berikut merupakan informasi terupdate seputar Cross Harvest Church. Mujizat Yesus untukmu merupakan pelayanan firman dan doa kesembuhan ilahi bagi setiap pergumulan hidup saudara. Selama acara berlangsung, saudara dapat menghubungi hotline gereja berikut ini dan akan didoakan secara langsung oleh hambanya. Acara ini akan disiarkan di Facebook dan YouTube CHC Gading Serpong setiap hari Selasa pukul 7 sampai setengah 9 malam. Untuk kamu yang masih muda, kalian dapat bergabung bersama online youth service setiap hari Sabtu pukul 7 malam via Zoom. Untuk informasi ID Zoom, kalian dapat menghubungi hotline gereja berikut ini. Mari ajak anak-anak kita mengikuti Children Ministry setiap hari Minggu pukul 11 siang via Zoom.
Sunday Celebration. Ibadah online ini disiarkan setiap hari Minggu pukul 9.30 pagi. Mari siapkan hati kita untuk beribadah bersama-sama. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan mingguan, persepuluhan, dan persembahan ucapan syukur, jemaat bisa memberikannya melalui rekening gereja berikut ini. Sekian informasi dari kami. Kami mengajak saudara untuk follow Instagram kami di @chhc_serpong, YouTube @chhc_serpong. Jangan lupa di-subscribe dan tekan tombol lonceng untuk informasi terupdate. Untuk Facebook, saudara bisa add friend Johannes Lilik Susanto. Saya Jenis Andreas, Happy Sunday, Tuhan memberkati.